Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Kholil Stakuf alias Gus Yahya bantah klaim PKB bahwa Kiai Nu mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Diketahui Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kalau ada klaim bahwa Kiai Nu merestui itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon sama sekali selama ini. Nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian dikatakan Gus Yahya bahwa PBNU merupakan organisasi keagamaan. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu domain partai politik, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, kata Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa tidak ada nama calon capres-cawapres di Pilpres 2024 atas nama Nu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama Nu, itu saja, tegasnya. Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan rapat pleno gabungan di kantor DPW PKB Jatim dilakukan untuk menindaklanjuti rapat pleno di DPP PKB pagi tadi. Hasanuddin menegaskan PKB menerima tawaran Nasdem usai mendapat masukan dari para Kiai Nu. Sore ini rapat gabungan dihadiri seluruh fraksi PKB, Banom, DPW, Dewan Syuro, Dewan Tanfis untuk menindaklanjuti pleno pagi tadi yang meminta DPP konsultasi, meminta pertimbangan, konsultas, serta masukan Kiai Sepuh yang jadi panutan umat selama ini terkait tawaran kerjasama Nasdem tersebut sekaligus mengonsultasikan hal ihwal tawaran tersebut, kata Hasanuddin. Jadi kami sowan ke Kiai Nu dan apa yang terbaik buat partai, Kiai-Kiai mendukung, jelasnya. Hasanuddin mengatakan para Kiai mendukung secara penuh dan memberikan dorongan yang terbaik untuk PKB. Ia juga menyebut para Kiai telah memberi mandat. Para Kiai mendukung penuh, memberi dorongan apa yang terbaik untuk PKB itu akan menjadi juga keputusan beliau para Kiai dan beliau memberi mandat ke kita. Bismillah budal Gus berdua sama Anies, tambahnya. Hasanuddin berharap pasangan Anies Cak Imin bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin disingkat Amin. Saya berdoa dan berharap pasangan ini yang memenangkan di Pilpres 2024. Amin, tandasnya. Terkait dengan rencana digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda, tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk Musyawarah Nasional Alim Ulama ini, kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara, serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar yang adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi, dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September, mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang
di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan warga secara langsung. Itu nanti antara lain akan disalurkan melalui apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, yang nanti kegiatan-kegiatannya akan dilangsungkan di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung di tingkat desa. Dan memenangi masa depan dalam pengertian bahwa kita ingin melakukan akselerasi dari adopsi terhadap hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat lebih siap menjalani apa yang kita antisipasi sebagai dinamika masa depan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi yang mohon maaf, ada speleteran dari, nggak tahu dari speleteran dari Surabaya. Jadi apa namanya ini aja. Jadi kami membangun agenda-agenda yang menyangkut apa namanya kesiapan di dalam mengarungi masa depan, yang itu akan dengan cepat sekali menyongsong kita. Misalnya terkait dengan teknologi dan juga dengan model-model dinamika yang menjadi tantangan kita di masa depan. Ini banyak sekali dan luas cakupannya, termasuk hal-hal yang menyangkut dinamika internasional. Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama, dan juga ekonomi. Kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia ini sekarang ini pada titik krusial untuk bisa menghindari, ya, kita sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama ini, dan sekarang sudah mencapai satu titik yang krusial untuk bisa menghindari apa yang oleh para ahli disebut sebagai middle income trap. Jangan sampai kita terjebak di dalam kejumudan middle income ini, supaya bisa terus melaju menjadi negara yang maju, yang lebih sejahtera. Ya, itu termasuk agenda yang paling strategis yang sekarang sedang menjadi concern Nahdlatul Ulama, dan jelas Nahdlatul Ulama ingin sekuat-kuatnya ikut membantu negara, mendukung pemerintah di dalam strategi untuk memenangi masa depan ini. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah hal-hal yang menyangkut kesentosaan masa depan terkait dengan hubungan antar kelompok, hubungan antar agama, terkait dengan perdamaian dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan selama ini, dan ke depan kita akan lebih progresif lagi di dalam mengembangkan upaya-upaya di dalam arena ini. Nah, ini hal-hal yang mendasar
yang ingin kami sampaikan. Nah, nanti akan ada tambahan dari teman-teman yang mendampingi saya di sini. Bersama saya ada Sekjen Pak Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni, yang juga adalah Wakil Ketua Panitia Pengarah untuk Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama ini, serta Pak Aizuddin Abdurrahman selaku Ketua Panitia Pelaksana di dalam Munas dan Kombes NU ini. Logo Munas dan Kombes seperti teman-teman bisa lihat, ini menunjukkan gestur dari kebersamaan untuk mengejar dan meraih masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Ini dari saya, nanti ada tambahan dari Pak Amin Said mungkin bisa menjelaskan sedikit detail tentang agenda Munas dan Kombes ini. Silakan. Pak, tolong dibuka Pak. Nah, yang ada di sini semua Pak. Presiden. Anies Presiden. Kasih jalan dulu ya. Mas Willy. Sini. Awas panas. Dan panas. Awas air panas. Kita hadapi pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita. Kesemuanya ini tidak terpaksa, tentu atas hidup. Bagi umat yang beragama, saya yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud berjalan sesuai dengan tetapi tentu yang menjadi dasar dan basic iman kita, keyakinan kita, tidaklah semuanya dan mantap. Tuhan yang Esa yang menentukan kita akan insya Allah berhasil. Kita insya Allah juga berhasil. Apapun tidak berhasil adalah kehendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua tidak menyadari bahwasanya event daripada
pemilihan umum yang insyaallah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun. Demokrasi memberikan kesempatan pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politik, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya. Amin. Sebagai ketua umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dan selalu butuh proses pencalonan yang tidak hanya berhenti dalam pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud bagi calon yang terpilih menjadi presiden. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendamping waktu. Disinilah saudara bisa memahami dengan berbagai frekuensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami di dalam institusi dunia perpolitikan di Indonesia. Saya melihat, saya menulis, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya kira mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir dari satu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui, dan bukan berarti tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan diri dan di hati Partai Nasdem di mulai di Ketua Umum DKI. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurva perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan, yang satu Anies Baswedan adalah seorang sejujurnya, orang intelektual. Dan saya yakini akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di diri untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang lain di sana, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisator dulu yang bergerak dalam dunia pergerakan yang lama. Kita memiliki pikiran yang tidak tahu sama dari maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi yang insyaallah ketika KPU mulai mengungkap pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang
pertama mendaftarkan adalah pasangan yang sudah diterima. Rakyat dan masyarakat kita tentu memiliki berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai berkontestasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah, pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya mengatakan optimisme saya ini penuh. Saya ingin menyatakan, insya Allah, kita memiliki pemimpin baru di depan. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak seperti itu. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen daerah kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya Indonesia. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai pada akhir tujuan ini. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita dengan berbeda sebagai calon presiden. Bergabung semua di sana sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memenangkan terus. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah, dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah. Selamat kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan itu yang baik. Terima kasih warahmatullahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kalau wartawan dan juga
Sebagai calon wakil presiden kita. Saat ini saya sedang berada di kantor DPC PKB Kota Probolinggo di Jalan Mas Trip, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Saat ini bisa Tribuners lihat sejumlah kader PKB tengah nobar ya, nonton bareng deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin. Ini suasana nobar di kantor fotonya ntar lagi ngambilnya. Iya. Sekarang. Mari ini. Siap. Ntar lagi setelah ini kita pengarahan. Ini mumpung ada kiai-kiai karena ada sesuatu yang disampaikan. Santai ya Mas. Undangannya semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies Baswedan. Bahkan kita sempat nyari siapa kata dia, siapa yang lagi di Mekah. Coba dicek dari psikolog dulu. Ada namanya Gus Badawi. Gus Badawi itu waktu dia berkarya muncul hasilnya. Apa ya ini? Jalan terus terbaik. Ayatnya apa ya ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal 'udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan, jangan tolong menolong untuk permusuhan. Beda saya. Alhamdulillah dengan tekad bulat 3 kali rapat pleno di Jakarta kami di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholder pleno gabungan. Bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bung Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya, saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai oleh di sini, beliau ada di sini. Beliau adalah putra ya alhamdulillah ini beliau. Saya dipanggil, menurut saya kamu berpasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lulu, dasar saya. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya mana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya bertemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristiwa hari ini. Peristiwa bersejarah, tempat yang bersejarah di hotel ini, di hotel Yamamoto atau hotel Majapahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya merdeka adil merdeka. Di hotel ini
simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur non-Muslim, di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, putih, Belanda, merah, putih, besar. Dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan jadi pengungsian menjadi akhirnya naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kekunjungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Cholil Stakuf alias Gus Yahya bantah klaim PKB bahwa Kiai Nu mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Diketahui Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kalau ada klaim bahwa Kiai Nu merestui itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon sama sekali selama ini. Nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian dikatakan Gus Yahya bahwa PBNU merupakan organisasi keagamaan. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu domain partai politik, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, kata Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa tidak ada nama calon capres-cawapres di Pilpres 2024 atas nama Nu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama Nu, itu saja, tegasnya. Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan rapat pleno gabungan di kantor DPW PKB Jatim dilakukan untuk menindaklanjuti rapat pleno di DPP PKB pagi tadi. Hasanuddin menegaskan PKB menerima tawaran Nasdem usai mendapat masukan dari para Kiai Nu. Sore ini rapat gabungan dihadiri seluruh fraksi PKB, Banom, DPW, Dewan Syuro, Dewan Tanfis untuk menindaklanjuti pleno pagi tadi yang meminta DPP konsultasi, meminta pertimbangan, konsultas, serta masukan Kiai Sepuh yang jadi panutan umat selama ini terkait tawaran kerjasama Nasdem tersebut sekaligus mengonsultasikan hal ihwal tawaran tersebut, kata Hasanuddin. Jadi kami sowan ke Kiai Nu dan apa yang terbaik buat partai, Kiai-Kiai mendukung, jelasnya. Hasanuddin mengatakan para Kiai mendukung secara penuh dan memberikan dorongan yang terbaik untuk PKB. Ia juga menyebut para Kiai telah memberi mandat. Para Kiai mendukung penuh, memberi dorongan apa yang terbaik untuk PKB itu akan menjadi juga keputusan beliau para Kiai dan beliau memberi mandat ke kita. Bismillah budal Gus berdua sama Anies, tambahnya. Hasanuddin berharap pasangan Anies Cak Imin bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin disingkat Amin. Saya berdoa dan berharap pasangan ini yang memenangkan di Pilpres 2024. Amin, tandasnya. Terkait dengan rencana digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama. Kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda, tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk Musyawarah Nasional Alim Ulama ini, kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara, serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar yang adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama di seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya
akan dilaksanakan, ya, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi, dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September, mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan warga secara langsung. Itu nanti antara lain akan disalurkan melalui apa yang kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, yang nanti kegiatan-kegiatannya akan dilangsungkan di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung di tingkat desa. Dan memenangi masa depan dalam pengertian bahwa kita ingin melakukan akselerasi dari adopsi terhadap hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat lebih siap menjalani apa yang kita antisipasi sebagai dinamika masa depan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi yang mohon maaf, ada speleteran dari, nggak tahu, dari speleteran dari Surabaya. Jadi apa namanya ini aja. Jadi kami membangun agenda-agenda yang menyangkut apa namanya kesiapan di dalam mengarungi masa depan, yang itu akan dengan cepat sekali menyongsong kita. Misalnya terkait dengan teknologi dan juga dengan model-model dinamika yang menjadi tantangan kita di masa depan. Ini banyak sekali dan luas cakupannya, termasuk hal-hal yang menyangkut dinamika internasional. Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama, dan juga ekonomi. Kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia ini sekarang ini pada titik krusial untuk bisa menghindari, ya, kita sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama ini, dan sekarang sudah mencapai satu titik yang krusial untuk bisa menghindari apa yang oleh para ahli disebut sebagai middle income trap. Jangan sampai kita terjebak di dalam kejumudan middle income ini, supaya bisa terus melaju menjadi negara yang maju, yang lebih sejahtera. Ya, itu termasuk
agenda yang paling strategis yang sekarang sedang menjadi concern Nahdlatul Ulama, dan jelas Nahdlatul Ulama ingin sekuat-kuatnya ikut membantu negara, mendukung pemerintah di dalam strategi untuk memenangi masa depan ini. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah hal-hal yang menyangkut kesentosaan masa depan terkait dengan hubungan antar kelompok, hubungan antar agama, terkait dengan perdamaian dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan selama ini, dan ke depan kita akan lebih progresif lagi di dalam mengembangkan upaya-upaya di dalam arena ini. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang ingin kami sampaikan. Nah, nanti akan ada tambahan dari teman-teman yang mendampingi saya di sini. Bersama saya ada Sekjen Pak Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni, yang juga adalah Wakil Ketua Panitia Pengarah untuk Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama ini, serta Pak Aizuddin Abdurrahman selaku Ketua Panitia Pelaksana di dalam Munas dan Kombes NU ini. Logo Munas dan Kombes seperti teman-teman bisa lihat, ini menunjukkan gestur dari kebersamaan untuk mengejar dan meraih masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Ini dari saya, nanti ada tambahan dari Pak Amin Said mungkin bisa menjelaskan sedikit detail tentang agenda Munas dan Kombes ini. Silakan. Pak, tolong dibuka Pak. Nah, yang ada di sini semua Pak. Presiden. Anies Presiden. Kasih jalan dulu ya. Mas Willy. Awas panas, awas panas. Air panas. Awas air panas, air panas. Air panas. Air panas. Kita hadapi pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi pencalonan calon presiden dan wakil presiden kita. Semuanya ini tidak terlepas tentu atas hidup. Bagi umat yang beragama, saya yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud berjalan sesuai dengan tetapi tentu yang menjadi dasar dan basic iman kita, keyakinan kita, tidaklah semuanya yang mampu. Tuhan yang Esa yang menentukan kita akan insya Allah berhasil. Kita insya Allah juga berhasil. Apapun tidak berhasil adalah kehendak yang Maha Kuasa. Tetapi
kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadari bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya-Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun. Demokrasi memberikan kesempatan pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politik, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya. Amin. Sebagai ketua umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dan selalu butuh proses pencalonan yang tidak hanya berhenti dalam pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud bagi calon yang terpilih menjadi pemimpin. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendamping waktu. Disinilah saudara bisa memahami dengan berbagai referensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami di dalam institusi dunia perpolitikan di Indonesia. Saya melihat, saya menulis, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya kira mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir dari satu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui, dan bukan berarti tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan diri yang di hati Partai Nasdem di mulai dikaya. Ketua Umum PKB, saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurva perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang mempunyai kelebihan, yang satu Anies Baswedan adalah seorang sejujurnya, seorang intelektual. Dan saya yakini akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di diri untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang lain di sana, seorang yang amat pawai
sebagai seorang organisatoris dulu yang bergerak dalam dunia pergerakan yang lama. Kita memiliki pikiran yang tidak tahu sama dari maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Yang insyaallah ketika KPU mulai mengungkap pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang sudah diumumkan. Rakyat dan masyarakat kita tentu memiliki berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai konsultan berkonsultasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya mengatakan optimisme saya ini penuh. Saya ingin menyatakan insya Allah kita memiliki pemimpin baru di depan. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan akan bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen daerah kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya Indonesia. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk menghadapkan kedua pasangan ini sampai pada akhir tujuan ini. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita dengan Baswedan sebagai calon presiden. Bergabung Muhammad Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memenangkan terus semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita insya Allah dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah. Amin.
calon presiden dan calon wakil presiden kita, Allah akan memberikan itu yang terbaik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kawan-kawan dan juga hadirin sudah tidak sabar untuk itu selanjutnya Sebagai calon wakil presiden kita. Saat ini saya sedang berada di kantor DPC PKB Kota Probolinggo di Jalan Mastrip, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Saat ini bisa Tribuners lihat sejumlah kader PKB tengah nobar ya, nonton bareng deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin. Ini suasana nobar. Fotonya ntar lagi ngambilnya. Iya. Sekarang. Mari ini. Siap. Ntar lagi setelah ini kita pengarahan. Ini mumpung ada kiai-kiai karena ada sesuatu yang dikembalikan. Santai ya Mas. Undangannya semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies Baswedan. Bahkan kita sempat nyari siapa kata dia siapa yang lebih di Mekah. Coba dicek dari psikolog ini. Ada namanya Kiai Badawi. Kiai Badawi itu waktu dia berkaya muncul hasilnya. Apa ya ini? Jalan terus terbaik. Ayatnya apa ya ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal 'udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan, jangan tolong menolong untuk permusuhan. Beda ayat ini. Alhamdulillah dengan tekad bulat 3 kali rapat pleno di Jakarta 2 kali di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholder pleno gabungan. Bulat tekad dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bung Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya. Saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai oleh beliau ada di sini. Beliau adalah putra ya alhamdulillah ini beliau. Saya dipanggil, menurut saya kamu berpasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Dan saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lu, gak bahaya.
biasa. Sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya bertemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristiwa hari ini, peristiwa bersejarah, tempat yang bersejarah di hotel ini, di hotel Yamamoto atau hotel Majapahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya merdeka adil merdeka. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir di mana berkibarlah bendera Belanda merah, biru, Belanda, merah putih besar. Dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan jadi pengusiran menjadi dengan naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa ini benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kekunjungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Cholil Stakuf alias Gus Yahya bantah klaim PKB bahwa Kiai Nu mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Diketahui Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kalau ada klaim bahwa Kiai Nu merestui itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon sama sekali selama ini. Nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian dikatakan Gus Yahya bahwa PBNU merupakan organisasi keagamaan. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu domain partai politik, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, kata Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa tidak ada nama calon capres-cawapres di Pilpres 2024 atas nama Nu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama Nu, itu saja, tegasnya. Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan rapat pleno gabungan di kantor DPW PKB Jatim dilakukan untuk menindaklanjuti rapat pleno di DPP PKB pagi tadi. Hasanuddin menegaskan PKB menerima tawaran Nasdem usai mendapat masukan dari para Kiai Nu. Sore ini rapat gabungan dihadiri seluruh fraksi PKB, Banom, DPW, Dewan Syuro, Dewan Tanfis untuk menindaklanjuti pleno pagi tadi yang meminta DPP konsultasi, meminta pertimbangan, konsultas, serta masukan Kiai Sepuh yang jadi panutan umat selama ini terkait tawaran kerjasama Nasdem tersebut sekaligus mengonsultasikan hal ihwal tawaran tersebut, kata Hasanuddin. Jadi kami sowan ke Kiai Nu dan apa yang terbaik buat partai, Kiai-Kiai mendukung, jelasnya. Hasanuddin mengatakan para Kiai mendukung secara penuh dan memberikan dorongan yang terbaik untuk PKB. Ia juga menyebut para Kiai telah memberi mandat. Para Kiai mendukung penuh, memberi dorongan apa yang terbaik untuk PKB itu akan menjadi juga keputusan beliau para Kiai dan beliau memberi mandat ke kita. Bismillah budal Gus berdua sama Anies, tambahnya. Hasanuddin berharap pasangan Anies Cak Imin bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin disingkat Amin. Saya berdoa dan berharap pasangan ini yang memenangkan di Pilpres 2024. Amin, tandasnya. Terkait dengan rencana digelarnya musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama, kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang berbeda tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk musyawarah nasional alim ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar adalah forum dari para pengurus
Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi, dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei hari 18 September, mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan warga secara langsung. Itu nanti antara lain akan disalurkan melalui apa yang kita sebut sebagai Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama, yang nanti kegiatan-kegiatannya akan dilangsungkan di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung di tingkat desa. Dan memenangi masa depan dalam pengertian bahwa kita ingin melakukan akselerasi dari adopsi terhadap hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat lebih siap menjalani apa yang kita antisipasi sebagai dinamika masa depan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi yang mohon maaf, ada splinteran dari, nggak tahu, dari splinteran dari Surabaya. Jadi apa namanya ini aja. Jadi kami membangun agenda-agenda yang menyangkut kesiapan di dalam mengarungi masa depan, yang itu akan dengan cepat sekali menyongsong kita. Misalnya terkait dengan teknologi dan juga dengan model-model dinamika yang menjadi tantangan kita di masa depan. Ini banyak sekali dan luas cakupannya, termasuk hal-hal yang menyangkut dinamika internasional. Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama, dan juga ekonomi. Kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia ini sekarang ini pada titik krusial
untuk bisa menghindari, ya, kita sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama ini, dan sekarang sudah mencapai satu titik yang krusial untuk bisa menghindari apa yang oleh para ahli disebut sebagai middle income trap. Jangan sampai kita terjebak di dalam kejumudan middle income ini, supaya bisa terus melaju menjadi negara yang maju, yang lebih sejahtera. Ya, itu termasuk agenda yang paling strategis yang sekarang sedang menjadi concern Nahdlatul Ulama, dan jelas Nahdlatul Ulama ingin sekuat-kuatnya ikut membantu negara, mendukung pemerintah di dalam strategi untuk memenangi masa depan ini. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah hal-hal yang menyangkut kesentosaan masa depan terkait dengan hubungan antar kelompok, hubungan antar agama, terkait dengan perdamaian dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan selama ini, dan ke depan kita akan lebih progresif lagi di dalam mengembangkan upaya-upaya di dalam arena ini. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang ingin kami sampaikan. Nah, nanti akan ada tambahan dari teman-teman yang mendampingi saya di sini. Bersama saya ada Sekjen Pak Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni, yang juga adalah Wakil Ketua Panitia Pengarah untuk Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama ini, serta Pak Aizuddin Abdurrahman selaku Ketua Panitia Pelaksana di dalam Munas dan Kombes NU ini. Logo Munas dan Kombes seperti teman-teman bisa lihat, ini menunjukkan gestur dari kebersamaan untuk mengejar dan meraih masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Ini dari saya, nanti ada tambahan dari Pak Amin Said, mungkin bisa menjelaskan sedikit detail tentang agenda Munas dan Kombes ini. Silakan. Pak, tolong dibuka Pak. Nah, yang ada sini semua Pak. Presiden. Anies Presiden. Kasih jalan dulu ya. Mas Billy. Awas panas, awas panas. Air panas. Awas air panas, air panas. Air panas. Kita hadapi pada hari ini, dan insya Allah kita akan bisa melaksanakan deklarasi antara calon presiden dan wakil presiden kita. Kesemuanya ini tidak terpaksa, tentu atas hidup. Bagi umat yang beragama, saya yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana
bisa berwujud berjalan sesuai dengan tetapi tentu yang menjadi dasar dan basic iman kita, keyakinan kita, tidak semuanya dan mantap. Tuhan yang Esa yang menentukan kita akan insya Allah berhasil. Kita insya Allah juga berhasil. Ataupun tidak berhasil adalah hendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua tidak menyadari bahwasanya event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun. Demokrasi memberikan kesempatan pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politik, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya. Amin. Sebagai ketua umum Partai Nasdem yang pertama kali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dan selalu butuh proses pencalonan yang tidak hanya berhenti dalam pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud bagi calon yang terpilih menjadi pemimpin. Maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendamping calon wakil presiden. Disinilah saudara bisa memahami dengan berbagai intervensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami di dalam institusi dunia perpolitikan Indonesia. Saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya, apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya lihat mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah suratan takdir dari satu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui, dan bukan berarti tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Itulah yang menempatkan pilihan di hati Partai Nasdem di Ketua Umum PKB. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurva perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang memiliki kelebihan
Dan satu, Anies Baswedan adalah seorang sejujurnya, orang intelektual. Dan saya yakin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri ini untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang lain di sana, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisator dulu yang bergerak dalam dunia pergerakan yang lama. Kita memiliki pikiran yang tidak tahu sama dari maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Yang insyaallah ketika KPU mulai mengumumkan pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang sudah dipilih. Rakyat dan masyarakat kita tentu memiliki berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai konsultan berkonsultasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya melihat optimisme saya ini penuh. Saya ingin menyatakan insya Allah kita memiliki pemimpin baru di depan. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan agar bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen daerah kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya Indonesia. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki. Kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai kepada akhir tujuan. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita dengan Baswedan sebagai calon presiden. Bergabung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memenangkan terus
nasional. Semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita, insya Allah dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah. Selamat kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan ridho yang baik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kalau kawan dan juga hadirin sudah tidak sabar lagi. Untuk itu selanjutnya Sebagai calon wakil presiden, saat ini saya sedang berada di kantor DPC PKB Kota Probolinggo di Jalan Mastrip, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Saat ini bisa Tribuners lihat sejumlah kader PKB tengah nobar ya, nonton bareng deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin. Ini suasana nobar di kantor Wifi lo di kapir ya. Fotonya ntar lagi ngambilnya. Jangan sekarang. Mari ini. Siap. Ntar lagi setelah ini kita pengarahan. Ini opo ada kiai-kiai karena ada sesuatu yang kita pikir. Santai ya Mas. Pertimbangannya semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies Baswedan. Bahkan kita sempat nyari siapa kata dia, siapa yang lebih di Mekah. Coba dicek dari psikologi. Ada namanya Kiai Badawi. Gus Badawi itu waktu dia berkaya muncul hasilnya. Apa ya ini? Jalan terus terbaik. Ayatnya apa ya ini? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Berbahu membahulah dan bertolong menolonglah dalam kebenaran dan takwa, dan jangan bertolong menolong dalam ismi wal 'udwan. Jangan bertolong menolong dalam konteks dosa dan perpecahan satu dengan yang lain. Permusuhan, jangan tolong menolong untuk permusuhan. Beda itu ayatnya. Alhamdulillah, dengan kita bulat 3 kali rapat pleno di Jakarta kami di Surabaya lengkap dengan seluruh stakeholder pleno gabungan. Menetapkan dan alhamdulillah memerintahkan kepada saya untuk menerima berpasangan dengan sahabat lama saya, Mas Anies Baswedan. Jadi salaman saya sama Bung Bang Surya malam itu ternyata lancar dan mendapatkan restu lengkap dari seluruh keluarga besar Partai Kebangkitan Bangsa. Alhamdulillah. Tapi sebetulnya ada cerita menarik Bang Surya. Tahun 2021 ya, saya dipanggil Al-Mukarram Romo Kiai oleh di sini, beliau ada di sini. Beliau ada putra, ya alhamdulillah ini beliau. Saya dipanggil
Muhaimin, menurut saya kamu di pasangan sama Anies Baswedan. Saya tidak berani menolak, tetapi saya juga tidak berani menjawab iya. Saya masukkan di dalam batin saya, sambil jalan saya berbunyi begini, lulu, tak bahaya. Nah, perjalanan panjang itu akhirnya mana dan luar biasa, sampailah pada saat yang tepat hari Senin itulah saya bertemu Bang Surya untuk berdiskusi berbagai hal dan terjadilah peristiwa hari ini. Peristiwa bersejarah di tempat yang bersejarah di hotel ini, di hotel Yamamoto atau hotel Majapahit ini. Kita mendedikasikan perjuangan politik kita untuk bangsa yang jaya merdeka adil makmur. Di hotel ini simbol perlawanan rakyat dan santri Jawa Timur mengusir di mana berkibarlah bendera Belanda, merah, biru, Belanda, merah putih, besar, dan ketika sebelum peristiwa 10 November itu para santri bergerak dan jadi pengungsian menjadi akhirnya naik gedung ini, hotel ini, dan bisa merobek menjadi bendera merah putih dan merdeka menjadi pilihan terbaik. Semoga bangsa yang benar-benar merdeka dari kemiskinan, kebodohan, kekunjungan, dan merdeka dari seluruh hambatan-hambatan untuk maju dan jaya. Amin. Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, PBNU, Yahya Cholil Stakuf alias Gus Yahya bantah klaim PKB bahwa Kiai Nu mendukung Anies Baswedan dan Muhaimin di Pilpres 2024. Diketahui Anies Baswedan menyetujui kerjasama politik Partai Nasdem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar di Pilpres 2024. Kalau ada klaim bahwa Kiai Nu merestui itu sama sekali tidak benar karena tidak pernah ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon sama sekali selama ini. Nggak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden, kata Gus Yahya di kantor PBNU, Jakarta Pusat, Sabtu, tanggal 2 September tahun 2023. Kemudian dikatakan Gus Yahya bahwa PBNU merupakan organisasi keagamaan. Karena itu di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan. Itu domain partai politik, silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat, kata Gus Yahya. Ia menegaskan bahwa tidak ada nama calon capres-cawapres di Pilpres 2024 atas nama Nu. Saya ulangi sekali lagi, tidak ada calon atas nama Nu, itu saja, tegasnya. Sebelumnya Sekjen PKB Hasanuddin Wahid mengatakan rapat pleno gabungan di kantor DPW PKB Jatim dilakukan untuk menindaklanjuti rapat pleno di DPP PKB pagi tadi. Hasanuddin menegaskan PKB menerima tawaran Nasdem usai mendapat masukan dari para Kiai Nu. Sore ini rapat gabungan dihadiri seluruh fraksi PKB, Banom, DPW, Dewan Syuro, Dewan Tanfis untuk menindaklanjuti pleno pagi tadi yang meminta DPP konsultasi, meminta pertimbangan, konsultas, serta masukan Kiai Sepuh yang jadi panutan umat selama ini terkait tawaran kerjasama Nasdem tersebut sekaligus mengonsultasikan hal ihwal tawaran tersebut, kata Hasanuddin. Jadi kami sowan ke Kiai Nu dan apa yang terbaik buat partai, Kiai-Kiai mendukung, jelasnya. Hasanuddin mengatakan para Kiai mendukung secara penuh dan memberikan dorongan yang terbaik untuk PKB. Ia juga menyebut para Kiai telah memberi mandat. Para Kiai mendukung penuh, memberi dorongan apa yang terbaik untuk PKB itu akan menjadi juga keputusan beliau para Kiai dan beliau memberi mandat ke kita. Bismillah budal Gus berdua sama Anies, tambahnya. Hasanuddin berharap pasangan Anies Cak Imin bisa memenangkan Pilpres 2024. Jadi Anies Baswedan dan Muhaimin disingkat Amin. Saya berdoa dan berharap pasangan ini yang memenangkan di Pilpres 2024. Amin, tandasnya. Terkait dengan rencana digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama, kami mencanangkan digelarnya kegiatan ini. Jadi Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama ini adalah dua unsur permusyawaratan yang
berbeda, tetapi disatukan di dalam satu event. Untuk Musyawarah Nasional Alim Ulama ini kita menghadirkan para ulama di lingkungan Nahdlatul Ulama untuk membicarakan berbagai macam masalah agama, khususnya yang terkait dengan kehidupan bangsa dan negara serta hajat masyarakat banyak. Sedangkan konferensi besar yang adalah forum dari para pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat provinsi, yaitu pengurus wilayah Nahdlatul Ulama seluruh Indonesia, untuk membicarakan hal yang terkait dengan organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Nah, kami mencanangkan digelarnya Musyawarah Nasional Alim Ulama dan konferensi besar Nahdlatul Ulama ini insya Allah pada tanggal 18 sampai dengan 20 September 2023 ini. Pembukaan acaranya, pembukaan kegiatannya akan dilaksanakan, upacara pembukaannya akan dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Hamid di Cilangkap pada tanggal 18 September 2023, insya Allah mulai jam 9 pagi, dan insya Allah akan dibuka oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tanggal 18 Mei 18 September, mohon maaf, tanggal 18 September 2023 hari Senin. Nah, kami menetapkan tema Munas dan Kombes NU ini sebagaimana yang terpampang di hadapan teman-teman semua, yaitu mendampingi umat memenangi masa depan. Tema ini kami pilih karena kami sekarang ini sedang merancang satu set agenda-agenda dan program-program yang diorientasikan kepada pendampingan umat masyarakat di tingkat akar rumput terkait dengan berbagai macam hajat hidup mereka sehari-hari untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Jadi kami punya banyak program dalam berbagai bentuk dan cabangnya, tetapi prioritas dari agenda-agenda dan program NU ke depan ini adalah aktivisme yang menyangkut pendampingan umat secara langsung, melibatkan warga secara langsung. Itu nanti antara lain akan disalurkan melalui apa yang kita sebut sebagai gerakan keluarga maslahat Nahdlatul Ulama, yang nanti kegiatan-kegiatannya akan dilangsungkan di tingkat desa dengan melibatkan warga secara langsung di tingkat desa. Dan memenangi masa depan dalam pengertian bahwa kita ingin melakukan akselerasi dari adopsi terhadap hal-hal yang dibutuhkan untuk dapat lebih siap menjalani apa yang kita antisipasi sebagai dinamika masa depan. Misalnya dengan mengadopsi teknologi yang mohon maaf, ada splinteran dari, nggak tahu dari splinteran dari Surabaya. Jadi apa namanya ini aja. Jadi kami membangun agenda-agenda yang menyangkut kesiapan di dalam mengarungi masa depan, yang itu akan dengan cepat sekali menyongsong kita. Misalnya terkait dengan teknologi dan juga dengan model-model
dinamika yang menjadi tantangan kita di masa depan banyak sekali dan luas cakupannya, termasuk hal-hal yang menyangkut dinamika internasional. Tapi jelas dalam hal ini teknologi merupakan salah satu unsur yang paling utama dan juga ekonomi. Kita sudah sering mendengar bahwa Indonesia ini sekarang ini pada titik krusial untuk bisa menghindari, ya, kita sudah mengalami pertumbuhan yang cukup baik selama ini, dan sekarang sudah mencapai satu titik yang krusial untuk bisa menghindari apa yang oleh para ahli disebut sebagai middle income trap. Jangan sampai kita terjebak di dalam kejumudan middle income ini supaya bisa terus melaju menjadi negara yang maju, yang lebih sejahtera. Ya, itu termasuk agenda yang paling strategis yang sekarang sedang menjadi concern Nahdlatul Ulama, dan jelas Nahdlatul Ulama ingin sekuat-kuatnya ikut membantu negara, mendukung pemerintah di dalam strategi untuk memenangi masa depan ini. Termasuk di dalamnya tentu saja adalah hal-hal yang menyangkut kesentosaan masa depan terkait dengan hubungan antar kelompok, hubungan antar agama, terkait dengan perdamaian dan lain sebagainya. Ini semua sudah kita lakukan selama ini, dan ke depan kita akan lebih progresif lagi di dalam mengembangkan upaya-upaya di dalam arena ini. Nah, ini hal-hal yang mendasar yang ingin kami sampaikan. Nah, nanti akan ada tambahan dari teman-teman yang mendampingi saya di sini. Bersama saya ada Sekjen Pak Saifullah Yusuf, Wakil Ketua Umum Pak Amin Said Husni, yang juga adalah Wakil Ketua Panitia Pengarah untuk Munas dan Kombes Nahdlatul Ulama ini, serta Pak Aizuddin Abdurrahman selaku Ketua Panitia Pelaksana di dalam Munas dan Kombes NU ini. Logo Munas dan Kombes seperti teman-teman bisa lihat, ini menunjukkan gestur dari kebersamaan untuk mengejar dan meraih masa depan yang lebih baik untuk kita semua. Ini dari saya, nanti ada tambahan dari Pak Amin Said mungkin bisa menjelaskan sedikit detail tentang agenda Munas dan Kombes ini. Silakan. Pak, tolong dibuka Pak. Nah, yang ada di sini semua Pak. Presiden. Anies Presiden. Kasih jalan dulu ya. Mas Billy. Awas panas. Awas air panas.
bisa melaksanakan deklarasi tentang calon presiden dan wakil presiden tidak. Itu semuanya ini tidak terpaksa. Tentu atas hidup. Bagi umat yang beragama, saya yakin seluruh daya dan upaya yang kita miliki, kita upayakan agar seluruh rencana, seluruh harapan kita akan bisa terwujud berjalan sesuai dengan tetapi tentu yang menjadi dasar dan basic iman kita, keyakinan kita, tidak semuanya sama. Tuhan yang Esa yang menentukan kita akan insya Allah berhasil. Kita insya Allah juga berhasil. Ataupun tidak berhasil adalah kehendaknya Maha Kuasa. Tetapi kita memperjuangkan seluruhnya. Hari ini sebuah komitmen yang tidak hanya diperuntukkan membawa nilai kebajikan kepada kita, khususnya keluarga besar PKB dan Nasdem. Tapi jauh daripada itu, kita ingin memberikan sesuatu yang jauh lebih berarti bagi proses perjalanan sistem dan demokrasi, kemajuan kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Inilah yang ada dalam obsesi kita bersama, harapan kita bersama. Semua kita menyadari bahwa event daripada pemilihan umum yang insya Allah akan berlangsung pada 14 Februari yang akan datang adalah merupakan sebuah sirkulasi kekuasaan yang berlangsung selama 5 tahun. Demokrasi memberikan kesempatan pilihan kepada seluruh warga negara bangsa ini untuk mempergunakan hak-hak politik, memilih calon pemimpin yang dianggap tepat, yang dianggap sesuai dengan akal, pikiran, dan hati nuraninya. Amin. Sebagai ketua umum Partai Nasdem yang pertama sekali mendeklarasikan calon presiden yang bernama Anies Baswedan, tentu secara subjektif saya menginginkan hasil yang paling optimal dan selalu butuh proses pencalonan yang tidak hanya berhenti pada pencalonan, tapi juga sebuah akhir pencalonan yang akan terwujud bagi calon yang terpilih menjadi maka sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh konstitusi, calon presiden harus memiliki pendamping calon wakil presiden. Disinilah saudara bisa memahami dengan berbagai frekuensi perjalanan dan pengalaman yang saya alami di dalam institusi dunia perpolitikan ini. Saya melihat, saya mengendus, saya memikirkan, mengkajinya apa yang paling tepat dalam situasi tantangan saat ini dan ke depan. Seorang wakil presiden yang saya kira mempunyai sesuatu kelebihan yang saling mengkomplai, mengisi satu sama lain dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan. Akhirnya sebuah sikatan takdir dari satu episode perjalanan yang dilalui, dari berbagai tantangan dan rintangan yang telah dilalui, dan bukan berarti tantangan itu berhenti pada saat ini. Bersiap-siap untuk menghadapi tantangan yang lebih baru lagi ke depan. Kedua, yang
there is worldwide. Ketua Umum PKB. Saya mengenal kedua sosok ini secara lebih dekat dalam kurban perjalanan yang cukup panjang. Dua orang yang memiliki kelebihan, dan satu Anies Baswedan adalah seorang sejujurnya, orang intelektual. Dan saya yakin akan banyak bisa memberikan suatu suasana kepemimpinan baru di negeri untuk menghadapi tantangan kita sekarang dan ke depan. Tapi saya juga mengenal seorang lain di sana, seorang yang amat pawai sebagai seorang organisator dulu yang bergerak dalam dunia pergerakan yang lama. Kita memiliki dia yang tidak tahu sama dari maka kedua pasangan ini adalah bagaikan botol dan tutup botol itu. Maka pada hari ini kita telah mempunyai modal utama yang dipersyaratkan oleh konstitusi. Yang insyaallah ketika KPU mulai membuka pendaftaran calon presiden dan wakil presidennya, insya Allah pasangan yang pertama mendaftarkan adalah pasangan yang sudah dipilih. Rakyat dan masyarakat kita tentu memiliki berbagai alternatif pilihan. Dari berbagai calon-calon presiden yang ikut sebagai konsultan berkonsultasi di dalam pemilu yang akan datang. Insya Allah pilihan kita bersama pada hari ini. Kalau saudara melihat wajah saya melihat optimisme saya ini penuh. Saya ingin menyatakan insya Allah kita memiliki pemimpin baru di depan. Maka seluruh kesiapan yang kita miliki dengan tetap berpegang teguh pada komitmen yang ingin membangun nilai-nilai kebangsaan kita seutuhnya. Kedua pasangan ini kita harapkan agar bisa mampu mengatasi berbagai macam godaan dan cobaan, bahkan ancaman terhadap sebuah sistem komitmen nilai-nilai kebangsaan kita. Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Politik yang memang mengadu domba, memecah belah, dan merusak. Dan tentunya kita ucapkan selamat datang politik kebinekaan yang mempersatukan semua komponen dari elemen kita dengan penghargaan pluralisme yang kokoh seluruhnya Indonesia. Kita cinta pada bangsa ini, kita cinta pada negeri ini, dan untuk itulah kewajiban kita menghadirkan pemimpin yang mampu untuk membangun negeri ini. Insya Allah, saudaraku, dengan berbagai cobaan, tantangan, rintangan yang mungkin kita akan hadapi, tetaplah pada prinsip dasar yang kita miliki,
kita punya komitmen yang mengikat nilai perjuangan kita untuk mengantarkan kedua pasangan ini sampai pada akhir tujuan. Saya mengucapkan selamat kepada pasangan kita dengan Baswedan sebagai calon presiden. Bergabung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memenangkan terus semoga seluruh ikhtiar dan harapan kita insya Allah dengan penuh keyakinan akan mendapatkan ridho dari Allah. Selamat kepada kita semuanya yang telah mendeklarasikan calon presiden dan calon wakil presiden kita. Allah akan memberikan itu yang baik. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tampaknya kalau kawan dan juga hadirin sudah tidak sabar lagi. Untuk itu selanjutnya sebagai calon wakil presiden. Saat ini saya sedang berada di kantor DPC PKB Kota Probolinggo di Jalan Mas Trip, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo. Saat ini bisa Tribuners lihat jumlah kader PKB tengah nobar ya, nonton bareng deklarasi Anies Baswedan dengan Caimin. Ini suasana nobar. Wifi lo di kapsir ya. Fotonya ntar lagi ngambilnya. Iya. Sekarang. Mari ini. Siap. Ntar lagi setelah ini kita pengarahan. Ini mumpung ada kiai-kiai karena ada sesuatu yang disampaikan. Santai ya Mas. Undangannya semua menyatakan restu dan dukungan atas pasangan Mas Anies Baswedan. Bahkan kita sempat nyari siapa kata dia, siapa yang lebih di Mekah. Coba dicek dari psikolog dulu. Ada namanya Gus Badawi. Gus Badawi itu waktu dia berkaya muncul hasilnya.